Tadi malam jam 11. Iya, insyaallah. Dari subuh ngajar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Thumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmat izin Allah, wabil khusus di antaranya wasilah doa-doa jamaah Masjid Al-Falah, saya baru tiba dari safar Dubai 3 hari dan 8 hari Turki. Tadi malam tiba sekitar jam 2 malam ke rumah dan langsung ngajar habis subuh. Dan tadi baru ngajar di Tebet, hari ini di Al-Falah. InsyaAllah besok subuh di Kota Bekasi, Masjid Jami Kota Bekasi. Alhamdulillah, semoga safar saya menjadikan safar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah safar saya dari Kota Pamukkale menuju Kapadokia, saya mendapatkan berita duka. Allah yarham mantan ketua DKM Al-Falah, ketua for kami, sahabat dan jamaah kita. Allah yarham Pak Haji Iman, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebuah doa yang insya Allah semoga menjadi wasilah diijabah doa saya dan doa kita semua. Karena hakikat muslim ada 4 golongan yang apabila berdoa, doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, doa orang tua kepada anak-anaknya. Doa orang yang sedang safar, qadarullah sedang safar selama 11 hari. Semoga doa saya untuk beliau dan kepada Bapak Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa orang berpuasa sampai dia berbuka dan orang yang terzalimi. Berikutnya saya juga mendapatkan berita dari YouTube-nya Al-Falah, yang memimpin sholat jenazah beliau adalah Profesor Kiai Haji Hafifuddin Hafidhullah ta'ala. Semoga ini sebuah rezeki dan anugerah untuk beliau. Dan saya juga melihat banyak yang mensolatkan jenazah untuk beliau, termasuk yang mengiring jenazah. Bahkan terakhir mungkin Pak Wali Kota tidak sempat melakukan fardu kifayah saat itu, tapi di hari yang lain beliau tetap mengunjungi makam beliau, berziarah ke makam beliau dan mengunjungi keluarga ahli musibah. Ini menjadi ibrah, kun mustarihan wala takun mustarah. Jadilah hamba-hamba Allah yang mustarih, yang saat kita dipanggil oleh Allah, orang banyak merasa kehilangan sosok diri orang tersebut. Bukan sebaliknya menjadi sosok mustarah, wa'iyadzubillah. Saat kita dipanggil oleh Allah, justru orang-orang yang kita tinggalkan merasa senang. Karena kezaliman kita, kejahatan kita berhenti dengan ajal saat kita datang. Semoga beliau termasuk orang yang mustarih. Semoga beliau termasuk hamba-hamba Allah yang disebutkan husnul khatimah, yang Allah panggil dengan derajat, dengan panggilan sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu doa dan harapan kita. Tapi jangan lupa, berapa pergajian kita yang lalu hampir 5 hadis. Jangankan setingkat beliau, jangankan setingkat ulama terkenal di akhir zaman, setingkat seorang yang disebut tadinya sahabat, ikut di perang Khaybar,
Tapi dia tidak sabar dengan lukanya, dia mengakhiri hidupnya dengan mati bunuh diri. Dan itu hadis Sahih Bukhari Muslim sudah kita pelajari. Seorang budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW bernama Mi'dam, yang orang berpikir saat terkena panah nyasar, orang-orang beranggapan dia pasti mati syahid. Tapi hanya gara-gara budak ini mengambil harta rampasan yang cuma nilainya tidak seberapa, sepasang sandal atau cuma sebuah mantel, gara-gara mengambil bukan haknya, dia masuk neraka. Wa min ahlin nar. Dan jangan lupa juga sejarah mencatat, setingkat Abi Thalib yang didoakan siang malam oleh Rasulullah SAW, bahkan sampai beliau menghadapi sakratul maut, qul ya ammi kalimatan la ilaha illallah asyhadu laka indallah, kalimatan asyhadu laka indallah, ucapkan wahai pamanku kalimat thayyibah la ilaha illallah, engkau tidak perlu beramal seperti yang lain, cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aku nanti bersaksi dengan kalimat tersebut di hadapan Allah. Faqad aba Abi Thalib. Sudah kita pelajari itu di awal-awal kajian kitab Al-Ulul Marjan. Abi Thalib menolak. Sehingga bagaimana kesedihan Rasulullah SAW. Bahkan Allah tegur dalam surah Al-Qasas ayat 56. Hidayah itu domainnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa beri hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Karena hidayah itu milikku, hak prerogatifku, domainku, kata Allah. Ya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Seorang tabi'in yang bernama sangat indah, Abdurrahman, hamba Allah. Abdurrahman, Abdullah adalah nama-nama yang sangat indah di sisi Allah. Dan sosok tabi'in termasuk generasi yang terbaik, khairul quruni qarni. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu sahabat. Kemudian generasi sudahnya tabi'in, kemudian generasi sudahnya tabi'in. Ini disebut dengan golden generation, generasi yang terbaik. Tapi ada seorang tabi'in wa'iyadzubillah, dia penghafal Quran. Dia sering ikut membela agama Allah di medan perang. Wa'iyadzubillah. Justru di akhir hayat dia murtad. Gara-gara apa? Terpesona melihat seorang wanita kafir, betisnya tersingkap yang sangat mulus, menggetarkan hatinya. Dan orang ini terlintas bagaimana mendapatkan wanita itu. Tadinya adalah bisikan hati, kemudian naik levelnya menjadi keinginan hati, menjadi tekad, dan diwujudkan lewat perbuatan. Wa'iyadzubillah, kata wanita kafir ini, kalau engkau ingin memilikiku, engkau harus ikut agamaku, engkau harus murtad. Dan tabi ini seorang penghafal Quran, mujahid di medan perang, gagah berani. Justru di akhir hayat dia murtad, hanya tergoda dengan seorang wanita yang cantik menurutnya. Maka ada 3 hadis yang harus kita pahami. Yang pertama hadis riwayat Muslim, innamal a'mal bil khawatim. Yang sangat menentukan amalan kita di sisi Allah bukan awal perjalanan kehidupan, tapi bagaimana akhir kehidupan kita di hadapan Allah. Man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dia bisa berucap la ilaha illallah, jaminannya surga. Dan itu yang bisa mengucapkan itu mereka yang menyibukkan hari-hari kehidupannya dengan amal soleh, dengan mendekatkan diri pada Allah. Makanya jaminannya yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 32. Ini perbedaan orang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Semoga sahabat kita, Pak Iman atau jamaah Masjid Al-Falah sudah meninggalkan kita, baik yang baru maupun yang sudah lama, Allah wafatkan husnul khatimah. Itu cuma doa dan harapan. Tapi yang menentukan seseorang husnul khatimah atau tidak bukan kita, Allah. Karena kita tidak tahu tentang hati seseorang.
Tapi Allah jelaskan apa tanda-tanda husnul khatimah. Di antaranya dalam surah An-Nazi'at juga Allah sebutkan, wan nazi'ati gharqa, itu untuk su'ul khatimah, wan nasyitati nashta. Yang su'ul khatimah dicabut nyawa dengan keras, yang husnul khatimah dicabut nyawa dengan kelembutan. Berikutnya Allah tegaskan lagi tentang ciri orang husnul khatimah dan su'ul khatimah dalam surah An-Nahl surat 16 ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Malaikat pencabut nyawa, saya ingatkan kembali, bukan Israel namanya. Tidak ada satu ayat dan hadis pun yang menyatakan malaikat pencabut nyawa bernama Israel. Tapi yang Allah sebutkan di ayat ini malakul maut. Alladzina tatawaffahul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Ternyata kalau kita husnul khatimah, semoga Bang Iman termasuk hamba Allah yang husnul khatimah. Bagaimana bentuknya? Malaikat pencabut nyawa menyatakan salamun alaikum, salam sejahtera untuk. Tahniyah, congratulation. Bahkan malaikat maut itu kepada orang husnul khatimah membawa berita gembira, udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Silahkan kelak engkau masuk surga, kata malaikat ini, karena itu adalah pemberitahuan dari Allah kepada malaikat untuk disampaikan kepada hambanya yang husnul khatimah. Kelak engkau masuk surga, kata Allah lewat malaikatnya, bima kuntum ta'malun, berdasarkan sesuai dengan amal perbuatan yang kamu kerjakan saat engkau hidup di muka bumi. Jadi kaidah kita pahami bersama, yang sangat menentukan kita adalah akhir perjalanan hidup, bukan awal. Bahkan dijelaskan dalam riwayat yang lain, ada seorang hamba mengamalkan amalan penduduk surga, seolah-olah dirinya dengan surga dzira'an, tinggal sejengkal lagi. Tapi wa'iyadzubillah, hamba ini mendahului takdir, dia tidak sabar dengan amalannya, justru yang umurnya tinggal sejengkal dia melakukan amalan penduduk neraka, maka Allah tetapkan dia dalam neraka. Seolah-olah hadis ini tidak adil. Capek-capek seseorang bersusah payah dia beramal, sejak dia baligh, sejak dia ditetapkan sebagai mukallaf yang divonis dengan hukum syar'i, tinggal sejengkal lagi dia menuju husnul khotimah, dia tidak sabar, dia justru mengerjakan amalan penduduk neraka, Allah tetapkan dalam neraka. Dalam gambaran kita seolah Allah tidak adil, Allah berbuat zalim, pada Allah menyatakan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Bahkan dijelaskan dalam hadis ini, dilanjutkan, ada seseorang yang mengerjakan amalan penduduk neraka, seolah-olah antara dirinya dan neraka dzira'an, sejengkal lagi. Sejengkal mana itu jengkal? Tapi dia bertobat. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Kata Rasulullah SAW, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa. Bahkan Allah berjanji, bersumpah di surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bagaimana Allah nyatakan diampuni seluruh dosa hamba-hamba sebanyak apapun, selama dia bertobat dengan tobat nasuha, selama dia bertobat sebelum terlambat diterima tobat orang tersebut, karena belum sampai ke kerongkongan ajalnya dan matahari belum terbit dari sebelah barat. Orang-orang yang tidak berilmu mengatakan ini hadis menunjukkan ketidakadilan Allah. Wa'iyadzubillah. Bahasa apa? Allah yang tahu hati saya, hati kita semua. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila sawarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat fisik kita, penampilan kita, apapun bentuk casing kita, bukan itu penilaian Allah. Maka Allah ingatkan kita dan surat An-Najm surat 53 ayat 32, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan menganggap dirimu paling suci, Taufik, paling soleh, paling benar, paling seolah-olah udah jaminannya surga karena engkau ustaz, dikenal dan sebagainya.
Wa a'lamu bimanittaqa, karena Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kita. Maka jujur Bapak Ibu serta adik-adik, pertanyaan saya terus saya mencari jawaban. Banyak orang-orang alim terkenal, tapi belum saya temukan jawabannya. Mereka diwafatkan Allah dalam keadaan beribadah seperti keadaan sujud misalnya, sedang mungkin baca Quran misalnya, atau sedang mendengar pengajian, atau sedang memberi taklim. Justru orang-orang yang kita tidak kenal, marbot. Baru-baru ini viral ustazah, kita baru kenal ustazah itu karena dia meninggal, itu viral. Ada seorang jamaah kita di perumahan Cilendek Indah sedang pengajian, Allah wafatkan, sedang bertanya, lagi kita jawab pertanyaan, Allah wafatkan di dalam majelis pengajian. Pernah dengar ya Pak Haji Hamdan ya, Allah yarham, pemilik toko material Kurnia. Dia bukan seorang alim. Ini jujur menjadi kekhawatiran saya pribadi. Di mana posisi saya kelak? Karena kealiman, keilmuan tidak menjamin amal. Harusnya ilmu melahirkan amal. Ilmu melahirkan khasyatullah, takut di hadapan Allah. Ilmu melahirkan keistiqomahan dalam beramal. Bisa bayangkan tabi'in, hafiz, mujahid, wa iyadzubillah, bisa su'ul khatimah, bisa murtad. Sahabat bisa murtad karena mati, bukan murtad dia melakukan dosa besar, mati bunuh diri. Maka Ibnul Qayyim mencoba menjelaskan hadis yang menurut kita seolah tidak adil Allah. Seseorang yang bersusah payah, dia beramal soleh, hanya tinggal sejengkal, kenapa Allah tetapkan dia di neraka? Apa jawaban Ibnul Qayyim? Orang yang tidak istiqomah, orang yang tidak ikhlas saat beramal tidak akan melahirkan istiqomah. Jadi orang yang tadi beramal soleh tinggal sejengkal lagi, dia tidak sabar, menunjukkan saat dia beramal tidak ikhlas. Nah, yang menilai keikhlasan siapa? Kita atau Allah? Kita hanya melihat, oh yang sholat kan banyak, yang memimpin sholat fulan, track record jejak rekam digitalnya Masya Allah. Tapi bukan tugas kita menilai. Kita diperintahkan hanya mendoakan. Pertanyaan saya, apa doa saat kita meninggalkan Pak Haji Iman di alam barzah sendirian? Kata Rasulullah SAW, 7 langkah kita meninggalkan beliau akan ditanya malaikat mungkar dan nakir. Dan sebuah pemberitaan hoax, katanya Gus Dur nggak pernah ditanya malaikat mungkar dan nakir. Itu hoax besar, itu kedustaan besar itu. Katanya malaikatnya segan nanya, karena Gus Dur selalu ditahlilkan. Ayo, wahai. Ayo, apa yang bapak-bapak bacakan saat meninggalkan beliau? Kalau nggak ada yang bisa jawab, terpaksa Pak Zul buat lagi kari kambing Pak Zul. Apa Pak Rahim? Katanya sayang Pak Iman. Kita buat acara mendoakan dan sebagainya, tapi ada satu sunnah yang kita lepaskan. Pada itu yang beliau harapkan nanti. Itu yang dituntun, diajarkan Rasulullah SAW. Apa? Apa Bang? Mana sayang kita? Nggak ada tausiah di kuburan Pak Zul saat meninggalkan itu? Nggak ada juga? Oh. Nggak ada tausiah, tapi yasinan ada? Itu yang terbaik. Apa? Apa Bang? Saya lihat kari kambing langsung feeling saya, abang saya buat. Saya lagi makan nasi kebab Turki. Ya. Allah maghfir lahu wa tsabbithu. Pernah dengar? Nggak pernah dengar? Allah maghfir lahu wa tsabbithu. Ini harus Muslim. Dia itu diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum kita meninggalkan jenazah, karena dia akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Apa artinya? Ya Allah, ampuni dosa saya, wa tsabbithu, tetapkan, kokohkan dia.
supaya dia bisa menjawab. Ayo, hafalin sedikit kan? Nggak sampai semenit kan? Allahumma fir'au udah hafal kan? Tinggal wasabbithu. Tetapkan, kokohkan abang iman. Sebenarnya umur saya dengan beliau itu hanya beda bulan. Tua beliau 3 bulan juga. 66. Siapa bilang 66 beliau? 1966. Bukan 69 bukan? Ya berarti meninggal ya berarti 56. Betul kan? Ya betul segitulah. Ya. Allahumma firlah wa tsabbithu. Ayo Bapak Ibu, ayo anak-anak, itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Hadis Muslim, hadis sahih ini. Karena semua jenazah akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Makanya tadi saya katakan pemberitaan yang hoax. Gus Dur nggak ditanya-tanya, gara-gara ditahlilkan setiap hari. Dari mana pemberitahuan? Dari mana dalilnya? Wa'iyadzubillah. Nah inilah makanya saya bilang tadi Ustadz Halim, saya senang dengan tausiah beliau tentang apa arti pertemanan, persahabatan. Bukan sekedar kumpul makan-makan, tapi pertemanan dasar keimanan. Kan itu nasihat beliau kan. Itu saya lihat, saya ada itu saya buka lah jalan daripada bengong kita dengan kita dengar lah, ya kan? Kira demikian. Ayya Allahumma firlahu wa tsabbithu. Ingat, ilmu melahirkan amal, bukan sekedar wacana. Dan yang terakhir, sebagai nasihat untuk diri saya dan kita semua, kita cuma bisa berdoa, berharap semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburnya, diterima iman dan amal soleh beliau, keluarga diberi kesabaran, ketabahan. Pertanyaannya berikutnya, apa doa kepada ahli musibah dari kita yang tidak kena musibah? Innalillah itu kan kalimat istirja. Saat orang tertimpa musibah atau kita mendengar ada saudara kita tertimpa musibah kan kalimat istirja pertama. Alladzina idza asabat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaan saya, saat orang tertimpa musibah atau kita kena musibah, selain kalimat istirja innalillah apa ucapannya? Apa Ustaz? Allahumma ajirni fi musibati. Kalau kita yang kena, ya Allah, berilah aku ganjaran terhadap musibahku ini. Wahlufli khairan minha. Pernah dengar ini? Dan beri ganti yang lebih baik daripadanya. Kalau kita yang kena musibah. Tapi pertama ucapannya adalah kalimat istirja. Innalillah. Saat kita tertimpa musibah atau terkena musibah, ucapan istirja ini harus di awal. Karena ada dalam hadis Sahih Bukhari, seorang wanita meninggal anaknya. Rasulullah SAW mengunjunginya, menggembirakannya, mendoakannya, menyatakan sabar, isbiri ala musibatiki. Ternyata wanita ini mengenal sosok Rasulullah SAW, tapi tidak pernah bertemu sosok wajah. Maka wanita ini begitu dapat nasihat dari laki-laki ini, karena dia nggak tahu itu Rasulullah SAW. Enak aja kamu bilang sabar, sabar. Aku yang mengalami. Rasul nggak membantah siapa dirinya. Itu akhlak Rasulullah SAW. Coba hari ini nggak kenal saya, ya, sampai ada tulisan mahasiswa tazkiyah. Itu saya ngajar tazkiyah Masjid Andalusia, mungkin banyak tahu itu apa, jamaah sering ketemu saya sana. Itu ada jenderal, si mahasiswa ini ingin rapatkan soft. Terus orang ini menghindar, jadi semakin dia menjauh, didekati lagi mahasiswa ini, ya. Akhirnya diinjak kakinya. Selesai sholat, marah nih orang. Kamu kenal saya enggak? Akhirnya mahasiswa ini menulis dalam buletin Jum'ah, ya. Hakikatnya demikian. Maka lihat Rasulullah SAW, beliau nggak membantah, nggak menjelaskan siapa sosok beliau. Beliau pulang ke rumah. Yang melihat kejadian menceritakan menjelaskan pada wanita, hei wanita, hei fulana, kamu kenal nggak siapa yang nasihat itu tadi? Dia adalah Rasulullah SAW. Menyesal wanita ini. Saking menyesalnya dikejar Rasulullah SAW sampai ke rumahnya, dan Rasulullah SAW menasihati pada wanita ini, as-sabru fi awalil musibah.
Yang disebut sabar itu apa? Di awal musibah. Bukan udah sekian menit, udah nangis dulu, mikirin telepon kanan kiri, baru katanya sabar. Jadi maksud sabar, as-sabru fi awalil musibah, saat kita mendapatkan musibah, ucapan pertama apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syukur-syukur Bapak Ibu, hafal Allahumma ajirni fi musibati wahlufli khairan minha. Nah, kepada saudara kita, keluarga Bang Iman yang kena musibah, ucapannya apa? Kalau itu istri beliau, Allahumma ajirki fi musibatiki wahlufki khairan minha. Ya karena nggak tahu domir-domir nggak apa-apalah. Yang penting niatnya kita doakan. Ustadz yang hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, minimal intinya bukan sabar ya, bukan itu. Petunjuknya semoga engkau diberi ganjaran dari musibah dan diberi ganti yang lebih baik daripadanya. Itu ucapannya, bukan sekedar sabar ya. Kemudian yang harus kita pahami lagi yang terakhir sebagai muqaddimah sebelum saya menjelaskan hadis 79, dan ini ada kaitannya. Ini hadis berkaitan rahman rahimnya Allah kepada umat Muhammad. Apa yang ketiga? Hadis yang lebih menurut kita membuat kita terkaget-kaget. Kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan manusia yang duluan masuk neraka, sedangkan orang kafir, orang musyrik belum masuk neraka. Masih ingat hadis ini? Siapa pertama? Yang duluan masuk neraka, orang kafir musyrik belum masuk neraka. Siapa dia? Seorang alim, ulama. Ya namanya ulama, kalau meninggal yang sholat rame enggak? Memang ada hadis riwayat Muslim sahih yang mensolatkan jenazah apabila mensolatkan 40 orang, jaminannya surga. Seolah-olah 2 hadis ini ta'arud, terjadi pertentangan. Yang satu mengatakan 40 orang yang sholat jenazah mendapatkan jaminan surga, yang satu seorang ulama justru duluan masuk neraka. Makanya hadis tentang 40 orang tuh dia sangat yakin terhadap keadaan si mayit ini. Bukan sekedar hadzal mayit khair, kenal kagak khair aja. Pada setiap ucapan itu ada pertanggungjawaban tidak? Lihat surat Qaf ayat 18. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan kita ada pertanggungjawaban. Jangan seenaknya khair kenal kagak khair. Yang penting husnudzon Ustadz, enggak juga. Saya tur dengan grup Cina Surabaya. Ada salah seorang sultan katanya, keluarga gudang garam, kaya gudang garam. Laki-lakinya namanya Mustafa. Saya pikir Mustafa itu muslim, ternyata ya nama dia. Jadi cerita dulu zaman Pak Harto ya namanya nama Cina kan harus ke Indonesia, kalau enggak susah nanti hidup. Makanya tetangga saya muslim menamakan saya Mustafa. Adik kandungnya namanya Halimah, pada agamanya Konghucu. Ya. Jadi kita tidak bisa menilai casing orang. Ulama duluan masuk neraka karena Allah tahu niatnya menjadi sosok ulama bukan karena Allah. Kita tahu hadis ini. Yang kedua siapa? Masih ingat? Yang duluan masuk neraka siapa? Dermawan. Bisa bayangkan yang mendermakan infak harta terbanyak dari donatur Masjid Al-Falah, kira-kira kok meninggal pasti disebut dermawan kan? Yang menilai hatinya siapa? Allah. Yang ketiga mujahid. Wah, mujahid pemberani lah pokoknya. Ya, dikenal dengan istilah apa? Tapi Allah yang tahu niatnya. Nah, semoga 3 ibrah ini menjadi catatan untuk kita yang masih hidup, yang menilai kita Allah. Tugas kita apa? Beramal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya amal kita diterima oleh Allah, apa syaratnya? Masih ingat? Apa syarat mutlak supaya amal kita diterima oleh Allah? Pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba. Yang kita kerjakan ada tuntunannya. Makanya Allah ingatkan betapa banyak orang beramal dalam hidup mereka, ternyata amalannya sia-sia. Lihat surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah hai Muhammad, maukah kami beritahu siapa orang paling rugi amal perbuatannya di dunia? Siapa kata
Kata Allah, siapa yang rugi amal perbuatan dia telah beramal tapi rugi, sia-sia, tidak menjadi catatan amal soleh dari Allah. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang sia-sia amal perbuatan di dunia karena saat mereka beramal mereka menganggap itu baik, bukan benar, bukan sesuai dengan tuntunan. Padahal Allah sudah ingatkan di surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Semua akan diminta pertanggungjawaban nanti. Makanya Allah ingatkan lagi, tegaskan di surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Kita itu kalau berbicara agama harus dalil, tapi hari dibully, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit bid'ah. Kan sering kita dengar kalimat syubhat itu. Padahal ada kaidah usul fikih, berkali-kali saya pahamkan diri saya dan kita semua. Ada perbedaan kaidah ibadah dengan muamalah. Kalau berkaitan ibadah, kita boleh melakukan ibadah tersebut apabila ada apa? Dalil, ada perintah, ada tuntunannya. Al aslu fil ibadah at-tauqif atau at-tahrim ila madallad dalil. Asal muasal ibadah suatu yang berhenti atau suatu yang diharamkan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Berbeda dengan muamalah. Al aslu fil asya' al-ibaha. Asal muamalah, jual beli, kawin cerai dan sebagainya, sesuatu yang boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berarti kalau ada ungkapan dikit-dikit dilarang, memang asal ibadah terlarang, betul? Paham ini? Ini kaidah harus paham ini. Kalau tidak syubhat bermain nanti fikrah pemikiran kita. Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit bid'ah. Seolah kalimat bid'ah itu alergi. Padahal yang pertama mengungkapkan istilah bid'ah itu siapa? Siapa Pak? Hah? Siapa Ustadz? Nabi Muhammad SAW, bukan Ustadz, bukan kiai, bukan ulama, bukan Imam Syafi'i, bukan mustahid. Rasulullah SAW. Iyyakum anil muhdatsat. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berarti yang menyatakan pertama bid'ah itu siapa? Rasulullah SAW. Tapi orang alergi sekarang dengan bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Maka apa kata Allah? Buka nanti surah Al-Kahfi 103 104. Siapa orang yang paling merugi amal perbuatannya di dunia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinun sun'a. Mereka melakukan perbuatan tapi mereka menganggap baik, bukan menganggap benar. Makanya ada istilah ya dalam sebuah buku, saya lupa pengarangnya. Apa perbedaan mengajak orang pelaku bid'ah dengan pelaku maksiat? Apa bedanya? Menurut buku ini, pelaku maksiat lebih mudah kita ajak ke jalan yang benar karena dia tahu maksiat itu dosa. Coba tanya pemabuk, coba nanya. Coba nanya reman, coba nanya pezina. Dia tahu nggak itu dosa? Tapi pelaku bid'ah dia nggak tahu itu dosa. Dia menganggap itu baik. Dia menganggap itu benar. Apalagi justifikasinya apa? Justifikasi, oh yang ngajarinya ustadz terkenal kok. Bisa bayangin jawaban jamaah saya saat ada yang nanya, ustadz mengadakan acara ulang tahun tuh boleh tidak? Dengan tiup lilin dan sebagainya. Saya jawab, apa jawaban jamaah? Ustadz yang terkenal di TV masuk kok. Dalam berita apa selebritis katanya, apa demikian. Jadi ukurannya ustadz. Bisa bayangin. Pada Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, jangan ragu-ragu menegakkan kebenaran. Lihat lagi bahasa Allah di surat Al-Baqarah ayat 43, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Bu profesor kayak ada profesor mengarang tafsir di negeri ini. Jilbab syariat Allah atau budaya Arab kata beliau. Padahal yang ngarang profesor. Ya, belum lagi ada profesor yang lain lagi baru-baru ini lebih aneh lagi. La ilaha illallah bukan kalimat masuk surga, kalimat persatuan. Pernah dengar nggak itu?
profesor juga. Ada dokter lebih ngeri lagi, karena terlalu dalam ilmu filsafat begitu. Rujukannya Aristoteles, Plato, ya begitu. Ya ujungnya menganggap saat pengajian ruh Nabi Muhammad datang katanya. Oh hebat sekali dia. Tak kapan dia lihat Nabi Muhammad SAW bisa menganggap ruhnya datang. Ya itulah manis dada ilman walam yazdad udan walam yazdad illa bu'dan. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang bertambah ilmu tidak bertambah hidayah, tidak bertambah kebenaran pada diri orang penuntut ilmu. Walam yazdad illa bu'dan. Orang tersebut semakin jauh dari epicentrum kebenaran. Wa iyadu billah. Apalagi sudah diingat kalau Rasulullah SAW, para penuntut ilmu, saya dan kita semua penuntut ilmu, para calon hafiz, niat untuk menghafalkan Quran, niat menuntut ilmu, niat meraih titel untuk dunia, masuk surga tidak? Jangankan masuk surga, mencium aroma surga nggak dapat. Wa'iyadzubillah. Maka itu harus kita pahami bersama tentang amal kita yang sangat menentukan akhir, dan kita berharap salah satu membangun istiqomah di antara jangan lupakan banyak berdoa. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apalagi doanya yang lain, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Di antara fadhal Ustaz. Ya, sedikit kita lanjutkan mengenang sosok beliau. Mohon maaf kelihatannya waktu nggak cukup membahas hadis 79 Pak Azul. Masya Allah, semoga apa yang Allah uji pada beliau menjadi kafarah, penggugur dosa untuk beliau. Kita tahu ujian beliau sangat berat. Saat diabetes, harus amputasi, kehilangan mata. Saya berapa kali ketemu beliau, semangat beliau itu menjadi inspirasi untuk kita. Saat diuji kita selalu ambil hikmah. Apalagi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, innallaha idza habba qauman ibtalah. Allah jika mencintai seorang hamba pasti akan diuji oleh Allah. Sakit itu rahmat Allah. Apapun yang kita ambil tengah kehidupan kita, hakikatnya kasih sayang Allah untuk orang beriman. Maka sungguh keliru ada bahasa dia diazab, dia dihukum. Dari mana bahasa itu? Orang beriman justru kata Allah akan diuji. Ini sumpah Allah. Lihat surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu boleh mengklaim diri kamu beriman karena sudah haji, sudah ini itu? Tunggu dulu. Sudah diuji belum? Saya, wallahu alam, Bapak Ibu, apakah sanggup menerima cobaan seperti beliau? Diamputasi, kehilangan mata. Saya menganggap diri saya belum mampu. Tapi ingatlah, Allah sudah berjanji la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah gak akan menguji kita sesuai dengan kemampuan kita, betul? Bahkan Allah juga berjanji innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Allah tahu. Semoga beliau termasuk hamba-hamba Allah yang Allah cintai, karena Allah uji. Semoga beliau termasuk hamba-hamba Allah yang Allah beri kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Dan surah Az-Zumar ayat 10 Allah bersumpah berjanji ganjaran orang yang sabar terhadap ujian dari Allah di tengah kehidupan mereka tanpa batas. Semoga beliau menjadi ibrah kita, menjadi inspirasi untuk kita, karena ternyata saat beliau dihilangkan penglihatan oleh Allah, banyak hafalan Quran beliau. Sedangkan kita yang melek, Mas, udah 4 matanya, udah berapa juz, Mas? Berapa juz, Mas? Mas yang 4 mata kan, 4 mata kacamata kan? Yang lain cuma 2 matanya. Bisa bayangkan? Ya, semoga menjadi ibrah. Saya nggak menjustifikasi Mas, tapi jadi ibrah. Justru beliau banyak menghafal Quran saat beliau dihilangkan penglihatan. Betul ya Pak Zul ya? Itu bahasa beliau ke saya. Semoga sekali lagi kita cuma bisa berharap berdoa beliau husnul khatimah dan kita bisa mengikuti jejak beliau yang baik-baik. Adapun yang buruk tidak ada yang sempurna. Kita juga penuh dengan keburukan. Barakallahu fikum. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa sim madakhalahu wasir bil ma'i wasalji wal barat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan saya. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jujur saya belum sempat takziah ke rumah beliau. Dan hari ini saya harus langsung ke Priok karena kajian subuh saya besok di Kota Bekasi. Saya khawatir tidak sampai sampai ke sana dan saya disiapkan tempat tinggal. Mohon maaf dan salam saya untuk keluarga beliau. Insyaallah saya akan datang suatu saat, insyaallah. Mudah-mudahan waktu dekat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.